dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia dalam bidang militer kan. Sebab Amerika Syarikat sendiri mempercayai untuk menggunakan pesawat buatan Indonesia ni untuk masuk ke Venezuela untuk menangkap Presiden Venezuela iaitu Nicolas Maduro. Bagi aku itu salah satu pencapaian yang sungguh luar biasa, sebab masuk ke negara orang, ambil tu orang yang paling penting di dalam negara orang ni. Ini bukan orang biasa. Ini orang nomor satu di dalam negara tersebut, tapi didapat juga dibawa balik lagi ke Amerika. Jadi di sini kita boleh nampak Amerika Serikat mempercayai lah, dia mendorong mempercayai pesawat tersebut untuk melakukan misi yang cukup berbahaya. What's up guys, welcome back to my channel again, Koben Rek. Boom. Oke guys, baru-baru ini media sosial di Indonesia digemparkan dengan satu isu besar. Amerika Syarikat dikatakan masuk ke Venezuela. Muncul pula cerita tentang penangkapan Presiden Venezuela, dan yang paling mengejutkan, nama Indonesia ikut dikaitkan dalam tangkapan tersebut. Dakwaan menyebut sebuah pesawat yang digunakan adalah CN-235, pesawat yang memang dikenali sebagai hasil kejuruteraan berkelas dunia dari Indonesia. CN-235 bukan pesawat biasa, ia terkenal dengan keupayaan terbang jarak sederhana, boleh mendarat di landasan pendek, tahan lasak, dan sering digunakan untuk operasi ketenteraan, pengawasan, serta misi khas. Sebab itu bila nama pesawat ini muncul dalam isu Venezuela, ramai terus bertanya-tanya, adakah Indonesia terlibat? Betulkah Presiden Venezuela ditangkap? Atau nama Indonesia dan CN-235 sengaja diangkat supaya cerita ini nampak lebih besar? Dalam video ini kita akan menjelaskan fakta sebenar secara jelas dan berperingkat. Tonton sampai habis, sebab isu ini bukan sekadar viral, tapi melibatkan teknologi dan nama Indonesia di mata dunia. Jadi tanpa perlu tebang masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Jom. Pesawat CN-235 buatan Indonesia. Pesawat CN-235 buatan Indonesia disebut-sebut digunakan dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Seperti apa spesifikasi dan betul-betul viral ya pada kali ini? Operasi Absolute Resolve ini melibatkan setidaknya 150 pesawat militer. Banyaknya. CN-235 merupakan pesawat multiguna hasil kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan CASA, produsen pesawat asal Spanyol. Pesawat ini dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari angkut personel, patroli maritim, hingga operasi khusus. Dari sisi kemampuan, CN-235 dilengkapi dua mesin turboprop dan mampu terbang dengan kecepatan jelajah sekitar 450 km per jam dan mampu terbang hingga ketinggian 25.000 kaki. Pesawat ini dilengkapi radar intai maritim Ocean Eye yang berfungsi mendeteksi objek di permukaan laut, membuatnya efektif untuk misi pengawasan dan keamanan maritim. Mengutip laman resmi Indonesia Aerospace, pesawat ini mampu mengangkut muatan hingga 4.700 kg atau membawa sekitar 36 penumpang, sehingga cocok digunakan baik oleh operator sipil maupun instansi pemerintah. Pesawat ini diminati sejumlah negara. Beberapa negara yang pernah memesan pesawat ini yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Burkina Faso, Afrika, hingga Senegal. Ramai sudah ya. Banyak sudah yang menggunakan. Oke, jadi kita nampak di sini pesawat CN-235 nih terlibat di dalam operasi militer untuk menangkap Presiden Venezuela yaitu Nicolas Maduro. Dan perkara ini cukup viral ya. Sebab kenapa? Amerika masuk di sana untuk tangkap Nicolas Maduro tuh bukan sekadar viral di Indonesia guys ya, viral di seluruh dunia. Kalau kita buka TikTok pada waktu itu, nampak saya buka TikTok semua keluar tentang Nicolas Maduro, Presiden Venezuela nih. Tapi di situ kita bukan mau bincang masalah itu, kita mau bincangkan tentang CN-235, hasil tangan anak Indonesia sendiri. Tengok tuh hasil tangannya tuh, hasil tangan mereka tuh, anak-anak Indonesia tuh dapat masuk ke militer dunia sampai Amerika Syarikat menggunakan CN-235. Memang cukup luar biasa lah, tidak boleh dipandang remeh lah tentang hasil-hasil yang dibuat oleh anak-anak jati Indonesia.
pesawat angkut ringan CN235 hasil kerjasama PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan Spanyol CASA terlibat dalam operasi militer Asia Amerika Syarikat Absolute Resolve yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Militer AS diketahui memiliki sedikit 32 unit CN235 yang digunakan untuk misi pendukung. Wah, luar biasa guys ya. Ini sekarang bermakna Indonesia nih bukan kalau orang Indonesia cakap apa ya, bukan kaleng-kaleng lah dalam pembuatan alusista nih. Kalau kita nampak pun di sebelum-sebelumnya banyak sudah alusista buatan anak jati Indonesia, anak aslinya Indonesia dapat bersaing dengan luar negara punya barang-barang guys ya, alusista guys ya. Wow, luar biasa. Ternyata Amerika menggunakan pesawat-pesawat Indonesia dalam operasi penyerangan ke Venezuela, penangkapan atau penculikan Presiden Maduro. Luar biasa ini. Maduro. Pasukan Delta Force Amerika mempercayakan pengangkutan logistik. Jadi Amerika mempercayakan, bermakna yang pergi ambil Nicolas Maduro itu adalah pasukan daripada Delta Force lah. Oke, jadi untuk pengetahuan kamu, Amerika dorang ada dua special force ya, unit special. Satu adalah Navy SEAL, satu adalah Delta Force. Sebenarnya ada lagi satu itu cuma susah sebut namanya lah. Oke, dan pada kali ini misi yang diambil adalah daripada tentara darat dorang, yaitu Delta Force. kan pengangkutan logistiknya kepada CN235 PT Dirgantara Indonesia yang bekerja sama dengan CASA Spanyol. Berarti kan pesawat ini sudah mumpuni, karena dalam operasi penting penyerangan kepada negara lain, Amerika mempercayakan pada pesawat ini. Pesawat CN235-220 yang merupakan pesawat angkut militer ringan menengah. Jadi dia keunggulannya Amerika itu punya bisa yakin, landing gitu, di tempat-tempat yang tidak mulus, tidak berisik, speciality-nya artinya lah. bisa senyap, kemudian punya daya angkut 36 orang. Jadi selain sebagai logistik, dia juga bisa untuk angkut para tentara itu, transportasi pasukan, kemudian menjatuhkan para truk, melakukan patroli udara, dan lain-lain. Jadi Amerika percaya pada pesawat buatan Indonesia ini. Berapa jumlahnya? Tidak tanggung-tanggung, 32 unit pesawat diterbangkan ke Venezuela. Jadi Indonesia ikutan ini. Alhamdulillah, kita bangga juga punya produk yang canggih, betul, dipercaya orang. Betul. Amerika nih, kalau kita nampak, dorang ini bukannya suka-suka dorang mau pakai barang-barang sembarangan, terutamanya alutsista untuk membuat operasi. Dan ini nih bukan operasi yang sembarangan, operasi untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dorang masuk ke kawasan Venezuela tuh, kan, dengan menggunakan alutsista CN235 nih, Indonesia dengan Spain punya buatan, tapi dia punya basic tuh daripada Indonesia. Jadi kalau kita nampak di sini, Amerika nih, orang sudah nampak lah produk Indonesia nih, orang cakap wow, produk Indonesia nih boleh dipakai nih dalam misi-misi berbahaya. Ini misi-misi berbahaya guys ya, kalau kita nampak, sebab masuk ke negara orang dan berperang di sana. Ini bagi aku one of the best mission and successful mission for the plane lah kan, untuk pesawat tersebut. Pun dipakai dalam tanda kutip kejahatan oleh Amerika. Kabarnya selain Amerika, negara lain pun banyak menggunakan CN235 ini. Seperti Turki, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, Pakistan, Senegal, Amerika Latin, Eropa, dan lain-lain. Mantap lah Pak Cik nih, dia buat research di antara kita tetap berjaya, terus meningkatkan kemampuan dan diminati di seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mantap Pak Cik, dia buat research ya tentang perkara nih. Halo Sobat Baku Hantam, dalam ini obrolan panas. Pesawat CN235 menjadi perhatian pengamat militer Indonesia. Misalnya pesawat CN235 ini membuat kita terngiang-ngiang akan pesawat buatan Indonesia dengan DNA asli dari Bandung. Lahir dari visi besar B.J. Habibie, pesawat ini merupakan hasil rancangan 50-50
antara IPTN, kini PT Dirgantara Indonesia, dan Kasa Spanyol dalam sebuah konsorsium AirTag. Melansir dari indomiliter.com, dalam operasi Absolute Resolve, di mana jet tempur canggih F-18, F-35 hingga F-22 berperan dalam operasi ini, maka ternyata pesawat CN-235 kita juga mengambil peran untuk membantu operasi pengintaian Maduro. Pesawat turboprop ini ternyata memegang salah satu kunci vital untuk mengungkap misi penangkapan Nicolas Maduro. CN-235 sebenarnya lebih diketahui merupakan pesawat pengangkut logistik, namun di bawah bendera Air Force Special Force Operation Amerika Serikat. Pesawat kargo ini bermetamorfosis menjadi platform intelijen tingkat tinggi. Secara faktual, unit yang dioperasikan oleh USAF SOC, khususnya Skuadron Operasi Khusus ke-427, merupakan unit yang diproduksi oleh pabrik Kasa di Sevilla, Spanyol. Wah, ini kalau CN-235-nya pabrikan Cibaduyut, pasti heboh ini ya kan? Ya salam. Meskipun unit yang digunakan dalam operasi ini merupakan rakitan Spanyol, tapi tentu pesawat, lekuk bodi hingga sayap akan membawa identitas rekayasa teknologi tinggi yang dikembangkan di Indonesia. Penggunaan platform oleh pasukan elit sekelas Amerika Serikat merupakan bukti pengakuan internasional tertinggi terhadap keandalan desain asli hasil kerja keras insinyur-insinyur Indonesia. Nah, dalam operasi di Venezuela, pesawat CN-235 ini dikatakan berperan sebagai platform signal intelijen atau SIGIN dengan serangkaian antena ventral yang menjulur di bawah perutnya. Pesawat ini terbang berputar. Tapi kalau kita nampak nih kan, kapal terbang ataupun pesawat nih, selalu memang kalau kamu nampak di movie-movie Amerika, video-video perang, movie-movie perang orang selalu pakai memang pesawat nih guys ya. Putar-putar di ketinggian menengah fleksibel, menyadap komunikasi militer Venezuela. Por favor, ya kan, hueputa, ya kan. Peran ini banyak drone hancurkan loh. Pasukan Delta Force mengetahui lokasi-lokasi pasti persembunyian target secara real time. Nah, mengapa bahkan sekelas Amerika saja membutuhkan pesawat CN-235 ini? Amerika Serikat kemungkinan memilih platform pesawat ini karena pada profilnya yang rendah di radar musuh. CN-235 seringkali terlihat seperti pesawat kargo sipil biasa, sehingga akan mampu menyusup lebih jauh dan lebih dekat ke wilayah sasaran tanpa memicu alarm pertahanan Venezuela berbunyi. Sifatnya yang kurang provokatif membuatnya menjadi mata-mata yang sangat baik di tangan AFSOC Amerika. CN-235 tidak hanya membawa barang, tetapi membawa perangkat sensor optik inframerah dan pengacak elektronik yang canggih yang mampu bekerja dalam kegelapan total. Keterlibatan pesawat CN-235 dalam operasi ini membuktikan bahwa desain yang lahir dari Bandung puluhan tahun lalu pun tetap relevan untuk perperangan paling modern sekalipun. Betul. Pak Putin mau nggak nih Pak Putin, ya kan? Ya salam. Ya salam. Penggunaan CN-235 dalam operasi beresiko tinggi ini menegaskan reputasi pesawat pabrikan Indonesia Spanyol sebagai platform militer yang andal. Meski kerap diasosiasikan dengan TNI AU dan misi kemanusiaan, CN-235 ternyata masih dipercaya oleh negara yang lebih preman dari preman, yakni Paman Gober, untuk melakukan penangkapan orang nomor satu di wilayah tersebut. Selain CN, pesawat pengintai dan komando yang diturunkan termasuklah E-3 Sentry, E-2D Hawkeye, serta RC-135 Rifat Join. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita di atas? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Kuantam lah kalian di bawah komen. Ini adalah pesawat CN-235 karya anak bangsa PT Dirgantara Indonesia. Pada awalnya pesawat CN-235 dikembangkan untuk penumpang sipil. Hal ini terjadi pada tahun 19... Tapi ini speciality-nya nih, CN-235 nih bukan sembarangan punya pesawat ya kalau kita nampak. Sebab dia mungkin kalau orang nampak kan, oh ini pesawat biasa sih nih kan, pesawat-pesawat yang macam bawa-bawa orang, angkut-angkut orang ke sana sini, angkut-angkut tentara. Tapi sebenarnya di dalamnya dia ada specialty yang tersendiri guys ya untuk CN-235 nih. Jadi itu yang membuatnya sungguh unik ya. 80 saat PT DI masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN.
CN235 banyak mengalami perubahan dalam perkembangannya. Beragam varian kian bermunculan dengan jumlah penumpang yang terus meningkat. Hingga kemudian hadir CN235 MPA, CN235 330.X, hingga CN235 330 Gunship untuk versi militernya. Hal yang menjadi alasan banyak perusahaan negara kemudian memesannya untuk penerbangan komersial atau militer karena pesawat ini dibekali 2 mesin turbo sehingga tangguh di segala kondisi. Akan tetapi, varian tercanggih CN235 bukanlah milik Indonesia melainkan punya Turki. Turki membeli CN235 varian basic ke PT DI, namun setelah itu diubah menjadi Meltem 2. CN235 Meltem 2 membawa berbagai macam sensor pelacak paling mutakhir. Pesawat angkut ringan CN235 buatan PT viral loh, banyak ya orang buat kan. DI mendadak menjadi sorotan global setelah dilaporkan memainkan peran krusial sebagai platform intelijen, pengawasan dan pengintaan ISR dalam Nicolas operasi militer Maduro. Amerika Serikat AS yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Militer AS menyulap CN235 yang sejatinya dirancang untuk transportasi logistik menjadi aset pengintaian taktis. Tengok tuh. Dan daripada dorong punya misi tuh, dorong dapat Presiden Venezuela, memang gila luar biasa guys ya. Oke, jadi sampai situ share reaction aku tentang pesawat Indonesia CN235 ya, sebenarnya pesawat yang sama-sama dibuat oleh Indonesia, 50-50 lah gitu, Indonesia dan Spain begitu, tapi semua rakitannya kalau kita nampak dia punya blueprint lah, boleh panggil blueprintnya adalah daripada Indonesia ya, dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia dalam bidang militer kan, sebab Amerika Syarikat sendiri mempercayai untuk menggunakan pesawat buatan Indonesia nih untuk masuk ke Venezuela untuk menangkap Presiden Venezuela yaitu Nicolas Maduro. Bagi aku itu salah satu pencapaian yang sungguh luar biasa, sebab masuk ke negara orang, ambil tuh orang yang paling penting di dalam negara orang nih. Ini bukan orang biasa. Ini orang nomor 1 ya di dalam negara tersebut, tapi didapat juga dibawa balik lagi ke Amerika. Jadi di sini kita boleh nampak Amerika Serikat mempercayai lah, mendorong mempercayai pesawat tersebut untuk melakukan misi yang cukup berbahaya guys ya. Jadi kita nampak sekarang Indonesia semakin dilihat lagi di mata dunia, makin naik lagi di mata dunia. Oke guys, jadi sampai reaction aku di next video and comment react.